Perkenalkan, nama saya Jonathan dari 11 RPL. Kali ini saya akan membuat eh, tugas dari Pak If untuk membuka macam-macam, yaitu dalam hukuman saya dan dapat nilai minus 45. Jadi di sini saya akan memperbaiki nilai saya dengan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Jadi yang pertama itu ada Ian, apa perbedaan create view dan select? Pertanyaan dari Jekolina. Jadi menurut saya dan menurut pendapat saya yang saya pahami selama pembelajaran, select itu untuk menampilkan data dari tabel secara dinamis, seperti langsung muncul dan hanya bisa sekali. Kalau dan create view itu adalah sebuah perintah DDL untuk untuk menyimpan query select. Jadi kita bisa melihat di view ini. Jadi kita bisa melihat tabel-tabel yang ada datanya seperti itu. Selanjutnya ada nomor 2 dari pertanyaan dari Ian. Ini soalnya diberikan oleh Jekolina. Menurutmu yang mana lebih bagus antara create view dan select? Jadi menurut saya ya, lebih bagus create view atau select menurut penjelasan saya tadi. Sebenarnya dua-duanya sih sebenarnya sama-sama bagus, tergantung kemauan kita apa gitu. Jadi kayak misalnya kita mau secara instan dan tanpa ribet-ribet, kita harus bikin query panjang lebar seperti view, dan kita cuma mau lihat sekali aja, kita tinggal pakai select. Kalau kita mau buat untuk bisa tanpa ribet harus ketik select berulang-ulang untuk melihat data tabelnya, buat view. Jadi tergantung kita. Yang ketiga, apa fungsi where pada query halaman 85? Buka bukunya teman-teman. Jadi buku kami adalah basis data. Baik, setelah saya lihat-lihat tentang create, tentang apa nih, tentang fungsi where pada query halaman 85 sudah saya baca. Ternyata di halaman 85 itu seperti query yang saya bacakan ya. Seperti ini. Create view, nama view, s, select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Terus di bawahnya ada from, tabel 1, dan seterusnya, dan ada query where kondisi. Jadi menurut saya where ini seperti adalah untuk menyaring basis data untuk tipikal tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya kasih tahu menurut pendapat saya. Lanjut, bagaimana cara mengganti hak yang telah diberikan kepada user? Jadi kemarin kita juga ada belajar di mapel Paif yang dipresentasikan oleh siapa itu saya lupa, cuma saya ingat kalau ingin mengganti hak yang telah diberikan kepada user dan ingin mengganti hak kepada user yang lain, kita bisa menggunakan query revoke. Jadi revoke itu untuk mencabut hak lama dan kita menggunakan query grant lagi. Jadi kita hapus lalu kita menambahkan lagi.
Menurut pendapat saya sih begitu. Kalau ada yang lebih gampang, mungkin bisa dibuat yang lebih gampang aja. Lanjut, jelaskan fungsi query not null. Jadi fungsi query not null ini menurut saya ini fungsinya ini jika ada di dalam satu tabel yang dimana datanya tidak terisi, maka akan muncul not null di dalam data isinya. Isi tabelnya ada null. Jadi tidak ada data. Harus kita isi baru hilang nullnya. Lanjut, apa perbedaan constraint sama null? Pertanyaan dari ini ke Jepli. Jadi menurut saya constraint ini adalah untuk menjaga integritas data seperti primary key, not null, check, dan lain-lain. Jadi constraint ini untuk tidak mengacau primary key-nya, not null-nya, dan lain-lain. Foreign key apa null. Perbedaan constraint null. Null itu sebagai penanda, seperti yang saya jelaskan di nomor 1, sebagai penanda kalau misalnya di tabelnya itu tidak boleh kosong. Kalau kosong maka akan keluar null. Jadi perbedaannya mungkin itu not null check. Jadi menurut saya not null check itu adalah gabungan antara dua query, yaitu dalam not null dan check. Jadi misalnya kita ingin buat sebuah query yang dimana misal umur 18 tahun bisa, atau di atas 18 umur bisa masuk ke data. Jika di bawah 18 tahun atau 17 tahun maka dia akan jadi null. Jadi kita bisa menggunakan query check. Jadi check itu seperti sama if juga sih. Jadi sama-sama ada seperti pengecekan atau pengecualian agar bisa masuk ke data tabelnya. Lanjut, jelaskan fungsi query not null unique dari pertanyaan dari Feli. Jadi di pertanyaan Feli ini jelaskan fungsi query not null unique. Menurut saya ini juga sama yang nomor 3, yaitu adalah gabungan antara dua query, yaitu adalah not null dan unique. Jadi menurut pendapat saya not null dan unique ini maksudnya itu not null itu maksudnya ya sama seperti yang di atas, yaitu jika ada data di tabel yang kosong maka akan menjadi null. Dan kalau unique itu mencegah adanya data ganda. Jadi tidak ada data duplikat atau data ganda yang ada di dalam tabel. Terus selanjutnya beda not null check sama not null unique dari kalian. Bedanya not null check dan not null unique menurut saya bedanya ya beda tujuan sih. Menurut saya not null check ini untuk memberi pengecualian, dan kalau not null unique ini untuk mencegah adanya data ganda. Jadi bedanya itu beda tujuan. Kalau not null check itu untuk memberi pengecualian untuk masukin data. Kalau not null unique itu untuk mencegah data ganda. Lanjut dari pertanyaan Darren, fungsi dari where buat apa? Fungsi where. Sepertinya tadi ada. Oh, ini dia. Fungsi where. Fungsi where itu untuk tadi saya bilang apa ya?
fungsi where pada query. Jadi fungsi where itu untuk membatasi jumlah baris yang diproses. Jadi fungsi where ini saya lupa teman-teman. Fungsi where ini untuk menyaring baris data dalam kategori tertentu. Oh ya, menurut saya sih itu sih tadi yang saya katakan. Lanjut, kapan waktu yang tepat untuk memakai OR dan AND? Jadi menurut saya kapan waktu yang tepat untuk memakai OR dan AND? Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang AND dulu. Kapan waktunya yang tepat untuk kita menggunakan query AND? Jadi query AND ini digunakan jika kondisi harus dipenuhi secara bersamaan. Dan maksudnya seperti misal nih ada query contohnya kayak 1 dan 2 ingin menampilkan 1 dan 2, jadi dia menggunakan query AND. Jadi dia tuh kayak bersama-sama di run dan muncul hasilnya. Dan kalau OR itu waktunya itu ketika salah satu yang kita mau run ini cuma satu aja. Misal OR 1, OR 2, OR 3. Jadi nanti menampilkan data 3, 2, 1. Jadi bedanya itu, teman. Apa perbedaan between dan not between? Jadi perbedaan between ini di query itu seperti untuk mencari data ya. Jadi query yang bisa sampaikan itu seperti misal saya ingin membuat query tampilkan data dari sekian dari 2000 sampai 7000. Jadi query yang ini saya akan pakai adalah between 2000 and 7000. Jadi dia akan otomatis mengambil nilai 3000 hingga 7000 berurutan semuanya. Dan jika query not between ini itu seperti keterbalikannya dari between. Dia itu tidak akan menampilkan dari 3000 sampai 7000, tapi dia akan menampilkan 3000 di bawah 3000, 3000, 2000, 1000 dan 7000, 8000, 9000. Jadi di antara 3000 ke 7000 tidak ada datanya. Jadi hanya menampilkan data selain itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.